siang. Bagaimana kabarnya Bu Ita dan Pak David? Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat. Ya, Alhamdulillah. Kayak Bapak Ibu, hari ini kita akan mengadakan latihan coaching sesuai dengan penerapan modul 2.3. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Siti Nurlaila. Di sini saya berperan sebagai pengamat. Bu Ita sebagai coach dan Pak David sebagai coach. Ya. Pada proses coaching hari ini, saya sebagai pengamat ada beberapa poin yang akan saya amati seperti yang tercantum dalam rubrik penilaian. Di antaranya, saya akan mengamati jalannya alur tirta, apakah selama kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan tirta atau belum. Tahapan tirta meliputi apa saja Bapak Ibu? Kira-kira masih ingat? Ya Bu, tahapan tirta itu meliputi tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya betul Pak David. Mudah-mudahan semua tahapan tirta ini akan tampak dalam proses coaching yang akan nanti disampaikan oleh Pak David dan Bu Ita. Kemudian saya juga akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh Pak David, serta indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Baik Bu, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan proses coaching dengan baik dan memenuhi semua kriteria dalam rubrik penilaian tersebut. Ya, terima kasih Pak David. Sebelum kita melanjutkan ke proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak David? Ya Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ada 3 kompetensi coach yang akan dikembangkan oleh Pak David ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Pak David? Baik Bu, dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak David. Menurut Pak David, kira-kira apa indikator ketercapaian kompetensi pada mengajukan pertanyaan yang berbobot yang Pak David inginkan? Harapan saya dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dan permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru dari coach sehingga permasalahannya bisa terselesaikan. Oh, jadi agar bisa memunculkan ide baru dari coach ya Pak David ya. Baik Pak David, selanjutnya saya serahkan kepada Pak David dan Bu Ita untuk melaksanakan proses coaching. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Bu Ita, bagaimana kabarnya? Selamat siang Pak David, alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Kira-kira ada cerita apa dari Bu Ita? Saya lihat kok kurang semangat ya Bu. Ya Pak David, saya merasakan sebuah keresahan yang di dalam kelas saya. Siswa di kelas saya ini cenderung tidak bisa diam dan bikin kegaduhan, terutama anak-anak yang pintar. Jadi ketika saya memberikan materi dengan pada siswa, semua antusias untuk melakukan tugas atau melaksanakan tugas tersebut. Namun saat penugasan, anak-anak yang pintar ini biasanya cepat selesai. Jadi akhirnya kalau udah selesai, mereka biasanya langsung membuat ulah atau mengganggu temannya gitu Pak. Berarti dalam pembelajaran di kelas Bu Ita, ketika penugasan anak-anak yang pintar cepat selesai dan bikin ulah seperti gaduh dan mengganggu temannya yang belum selesai. Nah, dari percakapan kita nanti, apa yang menjadi harapan Bu Ita? Yang saya harapkan dari coaching hari ini, saya menemukan sebuah solusi Pak, agar siswa kembali tenang dan kondusif gitu. Saat saya ingin juga kelas saya itu menyenangkan dan tidak terjadi kegaduhan, sehingga saya bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran saya. Jadi begitu ya Bu, menurut Bu Ita.
Kira-kira apa yang membuat siswa tersebut membuat gaduh dan mengganggu temannya sehingga kelas menjadi gaduh saat penugasan? Ya, mungkin metode pembelajaran yang saya terapkan ini tidak cocok ya Pak ya. Karena saya sebagian besar memakai metode ceramah dan presentasi. Nah, sesekali saya suruh anak itu untuk maju untuk presentasi. Jadi biasanya yang presentasi itu hanya anak yang pandai. Nah, dia akan terus maju presentasi, sementara anak-anak yang kurang mampu atau tidak berani, jadi dia juga tidak akan berani maju. Sehingga saat penugasan, anak pintar itu akan cepat selesai. Dan ketika sesudah selesai mengerjakan tugas, biasanya anak tersebut bosan, jadi akhirnya mengganggu teman lainnya untuk diajak main Pak. Padahal saya sudah suruh diam juga, tapi tidak bisa diam. Kadang malah sering izin keluar dengan alasan ke kamar mandi Pak, bolak-balik. Nah, kalau tidak begitu, kadang malah saya suruh tidur aja daripada dia mengganggu teman lainnya gitu Pak. Betul Bu, anak-anak yang pandai memang cepat selesai mengerjakan tugas yang sama. Mereka cenderung anak-anak yang aktif dan tidak bisa diam. Sehingga ketika tidak ada tugas yang dikerjakan, dia akan mencari kegiatan lain seperti berulah, mengganggu teman, mengajak teman bermain, atau bahkan sering keluar kelas dengan alasan tertentu. Nah, seperti itu kira-kira apa yang bisa membuat siswa Bu Ita kembali fokus dan kondusif dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas? Ya Pak, menurut saya mungkin saya harus mengubah metode pembelajaran saya dengan kegiatan berkelompok dan tim ya Pak. Nah begitu kira-kira Pak. Nah sehingga pada saat berkelompok semua siswa aktif dan anak yang pintar bisa berbagi ke teman-teman yang lainnya. Nah pada kegiatan ini anak yang sudah selesai duluan biasanya akan membantu temannya agar bisa menyelesaikan tugasnya. Kemudian misalnya dalam memberikan tutor sudah selesai sedangkan anak tersebut masih tidak bisa diam, mungkin saya juga bisa memberikan pengayaan ataupun tambahan sebagai pendalaman materi untuk anak tersebut Pak. Iya betul Bu, kalau itu saya setuju karena dengan menggunakan model tutor sebaya bisa meminimalisir kegaduhan yang dibuat anak tersebut sehingga kelas bisa kondusif. Nah, tadi Bu Ita mengatakan bahwa menurut pandangan Bu Ita, anak-anak yang pintar tadi tidak bisa diam. Kira-kira apa yang membuat Ibu Ita berpikiran bahwa anak-anak pintar tersebut tidak bisa diam dan aktif terus? Ya Pak, karena saya juga sudah membuat asesmen di kelas saya bahwa anak-anak di kelas saya ini banyak anak yang kinestetik Pak, atau anak yang memiliki keterampilan gerak untuk memunculkan ide-idenya atau tidak bisa diam. Jadi ketika tidak ada pelajaran, maka anak ini akan mencari kegiatan yang lain. Bisa juga mengganggu temannya yang tadi Pak. Betul Bu, memang anak kinestetik cenderung tidak bisa diam. Dia akan terus mencari kegiatan lain. Ketika pekerjaannya sudah selesai, bisa jadi kegiatan yang dipilih ini bernuansa positif ataupun negatif termasuk mengganggu temannya tadi. Ya Pak, malah teman-temannya juga kadang jadi ikut membuat kegaduhan dan lupa tugasnya itu belum selesai gitu Pak. Ya Bu, menurut Bu Ita kira-kira pembelajaran yang dilakukan Bu Ita itu seperti apa sehingga anak-anak ini tidak sama? Ada yang cepat selesai duluan, ada yang sangat lama sekali. Ya, selama ini pembelajaran yang saya lakukan sebetulnya pembelajaran biasa aja ya Pak ya. Saya menjelaskan materi, kemudian saya juga mengajak diskusi. Nah, saya juga memberikan kesempatan anak untuk maju presentasi. Mungkin karena yang sering maju itu, yang selalu saya tunjuk itu anak-anak yang pandai. Jadi anak-anak yang pandai itu akan semakin pandai, sedangkan anak-anak yang kurang pandai menjadi takut. Di samping itu juga saya memberikan soal yang sama Pak, dan saya standarkan dengan KKO yang masih level tengah, sehingga anak yang pintar akan cepat selesai dan anak yang kurang pintar justru menjadi sangat lama. Begitu ya Bu, memang betul Bu, kegiatan Bu Ita seperti diskusi dan presentasi sebenarnya sudah baik, namun masih kurang efektif karena yang tampil di depan hanya anak yang pintar. Kemudian ketika membuat tugas, KKO yang Ibu tampilkan di level tengah dan kurang diferensiasi dalam levelnya. Ya, sebetulnya saya juga sudah menggunakan sumber belajar Pak berupa buku paket dari pemerintah, link-link pembelajaran dan juga YouTube.
Selain itu, saya juga menggunakan LKPD yang berisi materi dan juga soal-soal latihan yang bisa mempermudah siswa menguasai materi. Tapi anak-anak tingkat pemahamannya masih jauh berbeda, Pak. Saya setuju Bu, itu bagus sekali Bu. Tetapi akan lebih bagus lagi jika dalam menggunakan sumber belajar bisa bervariasi sesuai dengan minat anak, sehingga anak bisa memilih sendiri dengan cara apa mereka belajar. Selain dari sumber belajar tadi, adakah solusi atau ide-ide lain yang bisa Ibu kita munculkan dalam mengatasi masalah ini? Ya Pak, solusinya mungkin saya akan menuntun anak yang pintar tersebut untuk bisa menjadi tutor dari teman-temannya, sehingga akan ada aktivitas yang dikerjakan oleh anak tersebut ya Pak. Saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik ataupun alat peraga gitu Pak. Bagus sekali Bu, saya setuju. Untuk strateginya, kira-kira strategi apa yang akan Bu Ita gunakan untuk mengembangkan suasana belajar yang kondusif tadi? Nah, strategi yang akan saya kerjakan adalah saya akan memberikan tuntunan pada anak yang pintar supaya menjadi tutor dari temannya. Kemudian saya juga akan menyiapkan serta memberikan kebebasan anak untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan, serta penggunaan media pembelajaran yang menyenangkan. Saya juga akan membuat kesepakatan belajar dengan siswa, Pak. Saya akan bertanya kira-kira pembelajaran seperti apa yang siswa inginkan, begitu Pak kira-kira. Bagus sekali Bu, saya setuju dengan strategi yang akan Bu Ita terapkan. Memang betul pembelajaran itu harus berpihak pada siswa, sehingga pembelajaran juga sebisa mungkin menyenangkan bagi siswa. Kira-kira kapan strategi ini akan Bu Ita laksanakan? Cepatnya sih ya Pak ya, mungkin kira-kira minggu depan saya akan segera melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid ini. Oh iya Bu, kira-kira adakah keterlibatan orang lain dalam melaksanakan strategi ini selain Bu Ita dan peserta didik? Ya Pak, ada. Yang saya akan meminta bantuan teman saya yang ahli dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya terkait dengan teknik-teknik penguasaan kelas. Apalagi murid-murid saya ini kan sangat beragam gitu ya Pak. Baik Bu, dengan adanya kolaborasi dan bertukar pikiran bisa menambah kekuatan bagi Bu Ita. Nah, kira-kira menurut Bu Ita untuk target pencapaian keberhasilan seperti apa? Ya, pencapaian keberhasilannya saya katakan kalau mungkin sekitar rentang 80% atau sampai 90% siswa bisa kondusif dan berhasil menyelesaikan tugas, maka baru bisa dikatakan pembelajaran saya itu berhasil dengan strategi baru, begitu Pak. Bagus Bu Ita, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Nah, sekarang apa yang menjadi komitmen Bu Ita terhadap rencana tersebut? Nah, saya berkomitmen akan belajar metode-metode pembelajaran yang efektif, menggunakan sumber belajar dan media sesuai dengan minat siswa, dan juga akan membuat kesepakatan kelas mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, Pak. Baik Bu, saya setuju. Kira-kira dukungan seperti apa yang Bu Ita butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Ya, dukungan yang saya butuhkan itu biasanya saya membutuhkan referensi baik dari buku ataupun dari teman-teman tentang pembelajaran dengan metode yang efektif gitu Pak. Saya juga butuh saran dari teman-teman tentang sumber dan media pembelajaran yang menarik, terutama sesuai dengan perkembangan anak zaman sekarang. Saya juga membutuhkan dukungan dari murid-murid tentunya. Kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan. Ya Bu, itu ide yang sangat bagus sekali. Terima kasih Bu Ita. Secara tidak disadari, Ibu Ita sudah mendapatkan solusi untuk permasalahannya. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan rencana aksi Bu Ita bisa berhasil dengan baik dan tercapai sesuai harapan. 1 minggu lagi saya tunggu hasil dari rencana aksinya ya Bu. Semoga sukses. Ya baik Pak, terima kasih sudah membantu saya melakukan coaching sehingga saya mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah ini Pak. Terima kasih Bu Ita. Saya kira cukup untuk latihan coaching ya hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Ella selaku observer. Terima kasih kepada Pak David selaku coach dan Bu Ita selaku coaching. Luar biasa sekali percakapan coaching hari ini. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Pak David sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita
Mulai dari tujuan sudah terlihat dengan menanyakan harapan dari percakapan ini, lalu juga identifikasinya juga sudah sangat jelas dengan menanyakan pertanyaan berbobot seperti yang diinginkan oleh Pak David tadi. Rencana aksi dan ide-ide baru juga sudah muncul dari pernyataan Pak David mengenai metode pembelajaran dan sumber serta media yang menarik, serta membuat kesepakatan kelas untuk pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Tanggung jawab juga sudah terlihat dengan mengungkapkan target dari rencana aksi tersebut. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak David. Bagaimana perasaan Pak David setelah melakukan percakapan coaching hari ini? Perasaan saya senang sekali karena disadari atau tidak, Bu Ita tadi sudah menceritakan permasalahannya dan Bu Ita sendiri juga mendapatkan solusinya, Bu. Oke, kemudian pada saat melakukan coaching tadi, untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan bagaimana, Bu? Apakah sudah terlaksana? Pak David, punten, maaf. Sudah, Bu, sudah terlaksana. Tadi indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi. Nah, pada saat percakapan coaching tadi, Bu Ita sudah memunculkan rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya. Di antaranya menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya, membuat kesepakatan kelas, menentukan sumber dan media pembelajaran yang menarik, serta merubah model pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Baik Pak David, tadi di awal percakapan Pak David ingin secara spesifik mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, dan itu sudah bisa Pak David lakukan dalam percakapan coaching hari ini. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Pak David kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Baik, Bu, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar dalam melakukan coaching saya bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan coach dengan lebih baik. Terima kasih Pak David, mudah-mudahan apa yang ingin Pak David kembangkan bisa terlaksana dengan baik. Pak David dan Bu Ita, observasi kali ini saya akhiri. Terima kasih, selamat siang dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.